Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Bayu Eka Saksena Putra, mahasiswa Pendidikan Matematika semester 2 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Akan presentasi tentang materi uji sampel T. Yang saya akan uji sampel T-nya itu adalah satu sampel ya. Jadi uji satu sampel T yaitu parametrik. Video ini adalah tugas di mata kuliah Statistika Dasar yang diampu oleh dosen Ibu Hamidah Suryani Lukman SSI MPD. Kita langsung saja kepada materi. Di sini uji sampel T itu adalah parametrik ya yang dibahasnya. Yang akan saya bahas itu hanya ada satu contoh soal, tapi dengan dua metode penyelesaian. Yang pertama itu adalah menggunakan metode penyelesaiannya itu menggunakan cara manual atau hitung manual. Yang kedua itu menggunakan perhitungan di aplikasi Microsoft Office Excel gitu ya. Yang sekarang pertama terlebih dahulu itu adalah menggunakan perhitungan secara manual. Setelah manual nanti kita ke Excel, menggunakan Excel. Nah, contoh kasus ya. Contoh kasusnya itu atau contoh soalnya itu tingkat profitabilitas suatu perusahaan menyatakan laba yang dihasilkan perusahaan tersebut dan diukur dengan nilai ROE yaitu Return of Asset. Suatu peneliti ingin menyelidiki tingkat profitabilitas perusahaan industri di kota Sukabumi. Untuk tujuan tersebut, ia mengambil data ROE dari 20 sampel perusahaan di kota Sukabumi. Nah, peneliti tersebut tertarik untuk menguji apakah tingkat profitabilitas perusahaan di kota Sukabumi lebih besar dari 6%. Nah, itu ada data ROE dari 20 sampel perusahaan di kota Sukabumi atau data yang nyata dari data yang nyata yang akan diolah gitu ya. Nah, di sini kan ada 20 ya, ada 20 perusahaan. Ini kenapa kok dibagi dua? Karena jika 20 sampelnya itu di dalam satu luruskan ke bawah ini takutnya terlalu kecil, nantinya tidak terlihat gitu ya, atau tidak jelas gitu. Dibagi dua yang penting sama saja, karena di sebelah kiri itu dari sampel 1 sampai sampel 10, yang tabel di samping kanan itu ada nomor sampel 11 sampai nomor sampel ke-20. Nah, di sini nomor sampel itu sebelah kiri dan di sini itu adalah ROE atau hitungan persen. Nah, nomor sampel pertama itu ROE-nya 7%, nomor sampel kedua ROE-nya 6%, yang ketiga 8%, yang keempat 4%, yang kelima 3% sampai yang ke-20 atau nomor sampel ke-20 itu ROE-nya 7% gitu ya. Nah, untuk langkah-langkah pengujian hipotesis itu atau cara mengerjakan secara manual itu, pertama itu nyatakan terlebih dahulu hipotesisnya. Ini ada dua pernyataan ya di sini. Itu adalah ada H0 yaitu mu kurang dari sama dengan 6. Nah, tingkat profitabilitas perusahaan di kota Sukabumi itu kurang dari 6%. Ini bukan hasil atau bukan pertanyaan ya, tapi ini menyatakan dulu pernyataan gitu. Hal yang keduanya itu adalah H0 mu lebih besar dari 6. Tingkat profitabilitas perusahaan di kota Sukabumi lebih dari 6%. Lalu yang kedua, tentukan besaran alta-nya. Nah, besarnya alta ditentukan oleh peneliti, boleh 1%, boleh 5%, boleh 10% atau 15%. Nah, pada penelitian ini misalnya digunakan atas tuh menggunakan 5% penentuannya itu. Karena tengah-tengah atau mungkin standar penilaiannya kan. Selanjutnya, langkah yang ketiga itu statistik uji. Nah, statistik uji yang digunakan untuk sampel parametrik adalah uji T dengan T hitung ya sebagai berikut. Ini rumusnya nih. Ini rumusnya yaitu T hitung sama dengan X bar. Nah, ini X bar ya. X bar itu X garis merah garis di atasnya gitu ya. Bukan garis merah tapi garis di atasnya itu adalah X bar.
T hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 per standar deviasi dibagi akar N. Nah, ini rumus utama untuk menentukan statistik ujinya ya. Langkah selanjutnya masih langkah ketiga ya, makanya menentukan rumus. Nah, ini tuh di sini ada X kan, X bar gitu, mencari nilai rata-rata bisa menggunakan rumus ini kan, yang sigma 20 T sama dengan 1 XI per N. Nah, ini jika dipelajari, ini mungkin materi tingkat SLTA ke atas gitu ya, tapi jika materi rata-rata itu digunakan di SMP, MTS atau SLTP sederajat lainnya, itu rumus rata-rata itu tidak perlu menggunakan ini, tapi menggunakan yang simple, yaitu X bar sama dengan jumlah datum dibagi banyak datum. Nah, ini itu yang disebut jumlah datum nih. Jumlah datumnya dijumlahkan nanti lalu dibagi banyak datum. Kenapa 20? Karena jumlah sampelnya juga 20 ya. 20 itu kelihatan dari jumlah perusahaannya. Nah, ini jumlah datum bagi banyak datum, hasilnya adalah 5,65. Nah, X bar sudah diketahui yaitu 5,65. Lalu yang keduanya ini ada S kuadrat. S kuadrat ini adalah standar deviasi ya. Rumusnya ini. Nah, hanya saja ini ada dikurangi min X bar di sini ya. Nah, min X bar dan var-nya juga N-nya dikurangi 1. X1 ini X1 ini tidak tetap. X1 ini sesuai dengan jumlah datum yang ada gitu. Nanti kan di sininya X1 min X bar kuadrat ditambah X2 min X bar kuadrat ditambah X3 min X4 X bar kuadrat sampai selanjutnya sampai yang ke-20. Jadi X20 min X bar kuadrat per N kurangi 1. Nah, di sini sudah ketahuan kan? Kita mulai satu-satu dimasukin nih. Masukkan ya. X1 dikurangi X bar kuadrat ini X1. X1 nya ini kan 7 sudah kelihatan ya. 7 jadi X1 7. 7 dikurangi X bar, ini kan X barnya kan 5,65. Jadi dimasukkan ke sini. Jadi X1 min X bar itu adalah 7 min atau dikurangi 5,65 kuadrat ditambah X2. X2-nya adalah 6. 6 dikurangi X bar yaitu jadi dikurangi 5,65 kuadrat sampai selanjutnya sampai X20 min X bar kuadrat yaitu X20 nya adalah 7. Jadi 7 dikurangi 5,65 kuadrat. Ini titik-titik itu berarti adalah X keempat sampai X19 ya, bukan berarti ini pertanyaan apa-apa gitu. Lalu per 20 per N min 1 itu N nya kan 20 jadi kurangi 1 dan hasilnya ada 2,87. Nah, S kuadrat sama dengan 2,87 kuadrat dipindah ruaskan menjadi sebuah akar. Jadi S sama dengan akar 2,87 jika dibulatkan menjadi 1,69. Jadi sudah diketahui X barnya itu 5,65 dan X kuadratnya itu adalah 2,8. Dan X kuadratnya itu adalah 1,69. Standar deviasinya itu 1,69. Nah, jadi sehingga T hitung, ini kan rumus awal nih yang tadi nih kan X bar min mu 0 per standar deviation dibagi akar N itu ini sudah ketahui. X barnya adalah atau nilai rata-ratanya 5,65 dikurangi mu 0. Mu 0 itu kita masukkan saja langsung 6 karena tadi 6%. Lalu standar deviationnya 1,69 per akar 20. Kan akar N-nya 20 jadi akar N itu akar 20. Sama dengan negatif 0,35 per 0,378. Hasilnya sama dengan negatif 0,926. Nah, yang selanjutnya itu ada yang keempat. Langkah keempat itu adalah aturan penolakan H0 gitu ya. Nah, ini ada tabelnya kan. Nah, ada 3 jenis gitu ya. Ada 3 hipotesis itu. Ada hipotesis 2 arah, ada hipotesis 1 arah ke kanan, hipotesis 1 arah ke kiri. Nanti kriteria penolakan nolnya juga pasti berbeda. Di sini ketika hipotesis 2 arahnya itu ada 2, ada H0 itu mu sama dengan mu 0 dan mu tidak sama dengan mu 0.
Ya, maka mutlak T itu lebih besar di T table atau kuad dibagi 2 ya, sama dengan N kurangi 1. Hipotesis satu arah ke kanan pun sama, mu kurang dari sama dengan mu 0, H satunya itu mu lebih besar daripada 0. Ataupun yang ke kiri, pasti ketika yang ke kanan itu H0-nya H0-nya kurang dari sama dengan, maka yang ke kiri itu H0-nya lebih besar sama dengan. Kalau yang ke kanan itu H1-nya lebih besar, maka yang ke kiri H1-nya kurang atau lebih kecil. Value-nya terlihat tuh. Kalau yang ke kanan itu lebih besar, kalau yang ke kiri itu lebih kecil. Ini tabelnya. Jadi ini buat menentukan nantinya gitu kan, menentukan tabelnya. 0,5 kita lihat dari sini kan tadi 0,5 N kurangi 1. Nah tadi N kurangi 1 itu sama dengan 20 kali 1, berarti 20 kali 1 sama dengan 19. Ini kita 19 lurus ke sini. Lalu di mana sel ini bertemu dengan 0,5 itu di sini. Di 1,729. Nah, jadi ketahuan kan itunya, tabel T-nya. Nah, jadi yang kelima itu nyatakan keputusan. T hitungnya itu sudah ketahuan tadi sesuai dihitungnya yaitu 0,926. Sedangkan T tabelnya itu sama dengan 1,729. Maka T hitung kurang dari T tabel sehingga gagal tolak H0. Jadi kita terima H0-nya itu benar seperti itu. Yang keenam, nyatakan kesimpulan. Nah, karena keputusan yang diambil adalah terima H0, maka kesimpulan atas penelitian ini adalah tingkat profitabilitas perusahaan di kota Sukabumi itu kurang dari 6%. Nah, kesimpulan untuk pembahasan yang ini, untuk yang manual ini adalah yang pertama, uji hipotesis digunakan untuk menarik kesimpulan pada populasi berdasarkan sampel. Jadi harus sesuai yang ada ya, data yang ada, jangan data yang mengada-ngada gitu, kecuali kan untuk contoh soal. Lalu tingkat kesalahan data ditentukan oleh peneliti. Lalu yang ketiga itu jenis hipotesis disesuaikan dengan tujuan skala data, asumsi, jumlah kelompok sampel, dan keadaan data. Nah, ini untuk pembahasan yang secara manual gitu. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang secara Excel. Kita masuk ke Microsoft Excel. Nah, ini sudah sama kan datanya tadi dari 20 perusahaan tersebut. Ini ada sampel 1 sampai sampel ke 20 nih. Nah, ini kan. Nah, ini sudah ketahuan kan untuk 5,65 rata-rata. Sekarang kita kemudian 5,65 ini bukan hanya diketik 5,65 tapi menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu kita coba menggunakan rumus yang ada di Excel. Untuk pertama cari menilai rata-rata. Ini anggap ya, kita membuktikan semua kolom G ini itu sama untuk dibuktikan pada kolom E. Ya, kolom E. G ke E ini kan. Lalu tulis sama dengan rumus rata-rata itu adalah average ya. Average atau average penulisannya gitu. Average, lalu buka kurung. Klik pertamanya ini, klik B3. Lalu di scroll ke bawah ya sampai yang ke-20 atau sampai B22. Nah, sudah itu langsung kasih tutup kurung lalu enter. Hasilnya sama kan? Antara G ini kan tuh 5,65 dan ini juga sama 5,65. Atau jika tidak paham scroll bisa juga menggunakan rumus tembak ya gitu kan. Menggunakan tembak itu adalah average buka kurung, klik saja ini atau tidak mau klik bisa B3 masukkan. B3 lalu kalau titik koma itu harus nyusun sampai ini, jadi titik koma B4, titik koma B5, titik koma B6 sampai seterusnya. Jika terlalu lama jangan titik koma tapi bisa menggunakan titik 2. Titik 2 ini yang terakhir itu B berapa? B22. B22 dikurang tutup kurung ya gitu ya, lalu enter, sama hasilnya. Lalu untuk Miono itu 6, langsung tulis saja 6, tidak perlu dirumuskan lagi karena sudah ketahuan persennya. Lalu untuk standar deviasi itu nama menggunakan rumus juga, itu menggunakan sama dengan standar deviasi ya, standar deviasi standar deviasi dot s dalam kurung, gue lagi ini sama, scroll gitu ke bawah gitu tutup kurung,
lalu di enter, hasilnya sama. Untuk akar N adalah sama dengan menggunakan rumus akar N, yaitu adalah SQRT, gitu kan. SQRT atau SQRT penulisannya. Buka kurung, bukan di scroll tapi lihat jumlah data yang di sini itu 20. Buka klik jumlah datumnya saja 20, tutup kurung langsung enter. Nah, untuk T hitung ini ada rumus yang tadi kan. Rumusnya itu adalah X bar dikurangi mu 0 per standard deviation dibagi akar N. Nah, jadi caranya nih kita tulis kan sama dengan, nah untuk cara pecahan di Excel itu seperti ini. Buka kurung X bar itu kan nanti rata-rata ya, rata-ratanya ini kan kita masukkan ini, klik, nah lalu dikurangi mu 0 itu 6, tutup kurung. Nah jangan langsung enter, tapi kita perlu dulu menggunakan garis miring gitu ya. Nah ini. Lalu buka kurung lagi agar terkalikan gitu ya. Kurung standar deviasinya itu berapa? Ini klik, lalu bagi akar N, yaitu ada di sel E8, tutup kurung, lalu enter. Nah, kalau secara manual tadi misalkan terlihat hanya min 0,9237, tapi untuk di Excel pasti lebih panjang sampai tuntas ke akhir ini karena karena perhitungannya itu lebih secara otomatis gitu ya. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, saya khususnya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dikarenakan video ini di-up di YouTube. Jadi jangan lupa ya tentang kewajibannya setelah menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.